Halo Merados, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Semoga Merados semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan serta kebahagiaan dan juga keselamatan. Walaupun Merados kasus COVID-19 masih ada di negara kita, baik itu di Indonesia bahkan di India Merados, seperti yang kita ketahui sampai sekarang ya, kasus di India itu dalam kasus perharinya masih di atas 300.000, angka kematian masih di atas 3.000 Merados. Dan nanti saya akan coba ungkapkan fakta-fakta juga betapa keadaan saat ini masih belum bisa dikatakan stabil gitu ya. Masih belum bisa dikatakan di bawah kontrol pemerintah. Oleh karena itu Merados, jangan lupa untuk kita menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan kita membantu orang di sekitar kita yang kurang mampu, dan kita berdoa semoga pandemi serta bala bencana yang ada segera berlalu. Baik Merados sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin coba untuk sedikit lah, katakanlah saya tidak ingin mendebat ya, saya tidak ingin melakukan kontra argumentasi terkait video yang baru saja dipublish ataupun diluncurkan oleh Bosman Mardigu ya, terkait kondisi COVID-19 yang ada di India khususnya dalam gelombang kedua ini. Saya ingin disclaimer dulu Merados, saya bukanlah haters, saya bukanlah orang yang benci Bosman Mardigu, saya subscribernya dan saya suka terhadap pemikiran beliau, suka dengan pandangan jauh beliau tentang pemikirannya tentang globalis, teori konspirasi, new mind, old mind. Saya suka Merados, hanya saja memang pada kesempatan kali ini ya, terkait video yang baru beliau keluarkan terkait India, saya tuh merasa ada tanggung jawab di situ untuk mencoba memberikan perspektif lain, pandangan lain. Apakah yang ada pada video Bosman Mardigu itu sudah 100% benar gitu ya, ataukah mungkin perlu kita berikan pandangan yang lain ya. Saya tidak akan mengklaim diri saya sebagai orang yang memiliki kebenaran 100% ya, karena memang kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala 100% itu Merados ya. Begitu juga bahkan teori-teori yang hanya dibuat oleh manusia ataupun teori-teori yang coba diaplikasikan manusia bisa jadi Merados tidak benar 100% gitu ya. Namun semoga saja dengan video ini bisa mendekati nilai kebenaran gitu ya, khususnya saya sebagai WNI yang ada di India, khususnya di kota New Delhi, di mana ini adalah kota yang menjadi epicentrum, salah satu epicentrum COVID-19 dengan 25 juta populasinya Merados ya. Semoga dengan ini saya bisa memberikan gambaran. Ada dua poin yang ingin saya coba bahas di sini Merados ya, khususnya terkait dalam video Om Mardigu. Yang pertama, hati-hati ya terhadap pemberitaan internasional ketika di situ tidak ada reporter Indonesia. Itu yang pertama ya, yang ingin coba saya berikan pandangan lain. Yang kedua adalah bahwasannya pemberitaan COVID-19 di India ini dibesar-besarkan, direkayasa ya, bahkan propaganda gitu. Ini yang saya coba untuk telaah lebih jauh, berikan gambaran lebih jauh, dan semoga saja ya dengan perspektif ini bisa untuk mengurangi keraguan, bisa untuk mengurangi rasa kekepoan Merados sekalian terkait apa sih sesungguhnya yang terjadi di India kali ini. Apakah benar-benar propaganda ataukah memang benar adanya begitu Merados. Oleh karena itu, yuk ikuti video saya kali ini. Baik Merados sekalian ya, saya langsung saja ini ingin mencoba untuk mencermati judul yang ada di video Bosman Mardigu yang kurang lebih seperti ini. Berhati-hatilah ya terhadap pemberitaan internasional yang tidak ada reporter jurnalis Indonesia yang ada di situ, terkhusus yang ada di India. Kata pertama yaitu hati-hati, ini benar ya. Dalam Islam pun kita juga harus melakukan tabayun dulu ya ketika kita ingin menyerap informasi. Apakah ini benar? Apakah ini salah ya? Jadi kehati-hatian itu saya sepakat. Hanya saja memang apakah reporter Indonesia itu harus berada di India langsung untuk bisa mendapatkan informasi yang benar dan tepat sesuai fakta? Menurut saya tidak harus Merados. Tidak harus langsung berada di India. Terlebih sekarang kita memberlakukan lockdown, penerbangan dari Indonesia ke New Delhi juga tidak ada, ataupun juga sebaliknya Merados. Namun Merados ya,
Dengan situasi globalisasi ya, arus informasi di internet yang begitu luas seperti ini, masih bisa kita menemukan informasi yang sesuai fakta di lapangan. Nah, yang berbahaya itu seperti ini, Merdos. Ketika ada ya akun-akun media sosial di Indonesia yang mana dia belum pernah ke India, yang mana dia melakukan mungkin raba-raba informasi, cocokologi gitu ya. Lalu disampaikan kepada warga Indonesia gitu. Sehingga sebenarnya yang saya sesalkan itu tidak sesuai dengan apa yang saya rasakan di sini gitu. Yang mana seharusnya gitu ya, yang lebih layak untuk menyampaikan ini adalah orang yang berada di sini langsung, orang yang merasakan di sini langsung, orang yang berada di sekitar orang India langsung, bahkan di kota New Delhi langsung gitu. Jadi saya hanya khawatir yang lebih berbahaya itu sebenarnya orang Indonesia ya, yang mencoba menceritakan tentang India, namun dia ya memiliki pendapat yang sebenarnya itu jauh ataupun berbeda dari apa yang kita rasakan sebagai WNI ataupun orang India yang ada di India ataupun di kota New Delhi langsung. Nah, ini Merdos. Nah, logikanya seperti ini Merdos ya. Saat ini saya memang tidak bisa melakukan ground report ya, untuk langsung ke rumah sakit yang ada di India, yang penanganan COVID di situ, untuk langsung ke tempat kremasi ya, karena memang sekarang ini diberlakukan lockdown dan saya tidak bisa untuk keluar ya, karena saya memang tidak memiliki izin itu. Lalu Mas Agus, caranya seperti apa dong untuk bisa mendapatkan informasi yang benar sesuai dengan faktanya? Gampang Merdos di era sekarang ya. Kalau Anda mengambil pemberitaan yang benar ya, yang independen, yang terpercaya, Anda maka akan mendapatkan informasi tersebut. Dan jikalau Anda takut dengan pemberitaan internasional di bawah kaum globalis, mungkin ya yang dianggap mungkin CNN, BBC dan kawan-kawan itu, cobalah untuk mengakses pemberitaan langsung dari pemberitaan India ya. Pemberitaan India ya menyampaikan benar-benar sesuai dengan faktanya yang ada Merdos. Dan di sini saya akan sampaikan beberapa YouTube channel ya, di mana pemberitaan India ini langsung melakukan ground report. Apa itu ground report? Ground report ini adalah pemberitaan langsung di tempat kejadian Merdos ya, yang mana memang saya tidak memiliki akses itu, hanya pemberitaan jurnalis India yang bisa melakukan itu. Nah, melalui ground report itulah sebenarnya kita bisa langsung melihat fakta yang ada, benar atau tidak, salah atau tidak, hoax atau tidak gitu ya. Jadi dari situ kita sudah bisa percaya. Nah, Mas Agus, kok Mas Agus masih bisa percaya dengan ground report yang dibuat oleh orang lokal India sendiri? Bisa Merdos. Kenapa? Karena kalau hoax ya, pasti pemerintah India akan turun tangan. Secara Merdos, pemerintah India sekarang ya, pemerintah pusat, Bharatiya Janata Party itu kan dengan kondisi seperti ini kan dirugikan karena pemberitaannya buruk gitu ya, pelayanan kesehatan yang tidak maksimal gitu ya, ada yang meninggal di luar rumah sakit gitu ya. Pasti mereka nanti akan lebih dulu ya melakukan yang namanya penyelidikan ya, ataupun mungkin mereka yang akan melakukan pelaporan kepada polisi jikalau ada media yang melakukan pemberitaan hoax. Namun faktanya Merdos, pemberitaan-pemberitaan yang ada di channel-channel India terkait fakta yang ada, tidak ada Merdos yang dikatakan oleh pemerintah India sebagai hoax ya, ataupun dilaporkan ke pihak kepolisian, karena memang itu nyatanya, itu adanya Merdos. Saya ingin coba kasih satu logika lagi Merdos. Pada saat kejadian Indonesia sedang puncak-puncaknya, rame-ramenya orang-orang dirawat di rumah sakit pemakaman ya COVID-19 yang ada di Jakarta, Merdos berada di mana? Di rumah, iya di rumah. Dengan melihat TV, oke. Melihat TV-nya dari mana? Mohon maaf saya sebut langsung, misalnya Metro TV, TV One, Mata Najwa gitu ya. Mereka melakukan ground report. Merdos percaya atau enggak? Percayalah Mas Agus, itu kan pemberitaan dari Indonesia. Saya tahu rumah sakitnya di situ, saya tahu tempat pemakamannya di situ. Saya tidak di situ, tapi saya bisa lihat langsung di pemberitaan itu, dan memang nyata orang ada di situ. Kurang lebih saya seperti itu juga Merdos logikanya kepada Anda, di mana saya sekarang berada di kota New Delhi, berdiri di sini. Saya tidak langsung berada di sana, namun saya bisa percaya di situ terjadi hal yang bisa dikatakan tidak kita inginkan. Kalau masih kurang percaya, lihatlah
laporan ketersediaan tempat tidur ICU yang ada di sini. Sebenarnya rame-ramenya pemberitaan ini sepekan ya yang lalu Merdos. Namun sampai sekarang sudah ada sedikit perbaikan, tetapi Merdos bisa saya katakan masih belum pada kontrol pemerintah ya, masih dalam keadaan yang tidak stabil. Berikut adalah bukti bahwasannya masih sangat sedikit bahkan nol tersedia tempat tidur ICU yang ada di rumah sakit. Ya. Dari sini saja Merdos ya, kita bisa mengambil kesimpulan tanpa orang Indonesia berada langsung di India sekalipun, melalui saya bisa, melalui KBRI bisa, ataupun Merdos melalui ground report yang disampaikan oleh pemberitaan India langsung gitu. Oke, jadi ini untuk menjawab ataupun untuk mengkritisi ataupun untuk memberikan tambahan informasi terkait apa yang judul yang disampaikan oleh Bosman Mardigu. Baik Merdos sekalian, hal yang kedua, ini pertanyaan yang sering muncul yang diberikan kepada saya, Mas Agus, apakah keadaan di India itu sebegitu mengerikan sebagaimana pemberitaan yang ada di media-media internasional, media-media yang ada di Indonesia? Benar nggak sih Mas Agus? Saya berada di India, saya berada di kota New Delhi, epicentrum dari COVID-19, salah satunya Merdos. Saya mendapatkan WhatsApp langsung di WhatsApp grup India ya, terkait Merdos kelangkaan oksigen, kelangkaan obat, kematian profesor, kematian saudara, bahkan WNI juga Merdos yang terdampak, terpapar COVID-19 saya tahu. Dan dari sini Merdos secara psikologis saja gitu, itu sudah membangun rasa kekhawatiran, ketakutan gitu ya. Dan tentunya Merdos ya, apa yang disampaikan dari pemberitaan tersebut bisa saya katakan benar sebegitu mengerikannya. Terkait ya kepenuhan ataupun overloadnya rumah sakit ya yang ada di India, khususnya di kota New Delhi, itu benar Merdos ya yang ada di pemberitaan. Ini saya sampaikan juga bukti-buktinya terkait ya ketersediaan oksigen yang sangat terbatas ataupun bahkan sulit dicari, itu benar adanya Merdos ya. Terkait ya kremasi yang sampai melakukan antrian ya, kremasi yang sampai dibakar mungkin tiada habisnya dalam waktu 24 jam, itu benar adanya Merdos ya. Mengapa benar Mas Agus? Ya gampang, kita lihat aja di channel beberapa pemberitaan lokal India yang melakukan ground report, itu sudah begitu terlihat Merdos. Tanpa perlu kita pergi ke sana. Kalaupun pergi ke sana Merdos ya sangat berbahaya. Ya, itu yang pertama, membahayakan saya, membahayakan keluarga saya juga, dan saya juga tidak punya izinnya Merdos. Ngapain juga pergi ke sana? Kita percaya dan pemerintah memang tidak memberikan bahwasanya pemberitaan itu sebagai pemberitaan hoax gitu. Adapun Merdos ya, saya mendapatkan sebuah statement yang ada di disampaikan oleh Om Mardigu, yaitu terkait 50.000 orang meninggal satu harinya, yang mana itu ada di semua media sosial, pemberitaan internasional. Itu Merdos saya tidak bisa menemukan pemberitaan tersebut. Hanya Merdos atau di semua pemberitaan internasional, hanya di sedikit media sosial. Bahkan Merdos itu sudah di-tackle oleh WHO. Bahwasannya WHO menyatakan tidak benar pemberitaan meninggalnya 50.000 orang dalam satu hari. Itu tidak benar. Kalaupun Merdos pemberitaan seperti media internasional seperti BBC, CNN, katakan juga Al Jazeera lah, menyatakan seperti itu, Merdos, reputasinya bisa hancur. Dan pastinya Merdos, pemerintah India, saya pikir melalui Kementerian Luar Negerinya akan melakukan yang namanya verifikasi pemberitaan, counter argumentasi, counter fakta Merdos. Itu yang terjadi. Merdos, tadi saya sampaikan 300.000 kasus saat ini, 3.000 kematian gitu ya untuk saat ini. Itu pun Merdos masih ada dari para ahli di India menyatakan masih under report ataupun tidak sesuai dengan realitas yang ada, ataupun hitungannya masih kurang dengan realitas yang ada. Bayangkan Merdos ya, inilah ya keadaan yang sebenarnya terjadi di India. Oleh karena itu Merdos, saya hanya takut saja kalau ada orang yang menyatakan ini dibesar-besarkan gitu ya,
kenyataannya memang besar gitu. Kenyataannya memang besar. Kalaupun kita sampai percaya ini dibesar-besarkan, lalu mau ngapain di Indonesia gitu? Apakah mau nggak pakai masker? Apakah kita mau mudik gitu ya? Padahal Meredos B1617, ingat ya, yang mana varian double mutan itu ada di India, itu sudah ada di Indonesia. Dia bergerak lebih cepat, menyebar lebih cepat, gejalanya lebih berat, dan Meredos ya bisa menghindar dari antibodi kita. Anda tahu memang ya, penerbangan di stop sejak tanggal 22 April ataupun 23 April dari New Delhi ke Indonesia. Tapi Meredos, sebelum 22 April itu setidaknya 4 atau 5 kali penerbangan dari Indonesia ke India yang terjadi ya sekitar bulan Januari, mungkin Februari, Maret Meredos ya, bahkan Maret gitu ya, ataupun sebelum 22 April itu sudah itu Meredos. Dan sudah dikonfirmasi oleh Satgas Covid kita, varian tersebut sudah masuk ke Indonesia. Saya hanya berharap Meredos melalui video ini jangan sampai kita lengah, jangan sampai karena pemberitaan seakan-akan membesarkan lalu kita berpikir oh itu ternyata nggak benar yang terjadi di India. Jangan sampai seperti itu, gitu ya. Lalu kita akhirnya abai melakukan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker gitu ya, ataupun mungkin mencuci tangan. Abai akhirnya. Jangan sampai terjadi seperti di India, Meredos. Oke, Meredos, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya tidak ingin mempermasalahkan teori konspirasi yang disampaikan oleh Om Mardigu, karena saya pikir satu sisi juga penting untuk kita memberikan semangat kita untuk lebih ya menggunakan sumber daya Indonesia kita, percaya kepada kaki kita sendiri, berdikari Indonesia daripada ketergantungan kepada yang namanya pihak asing. Saya sepakat dengan itu, Meredos. Hanya saja sekali lagi berhati-hatilah dalam mengklaim suatu informasi ataupun kebenaran ya, jikalau kita tidak berada langsung di kota tersebut ataupun kita tidak mengakses berita yang sebenarnya yang ada di pemberitaan lokal itu sendiri. Demikian Meredos dari saya. बहुत syukriya, terima kasih telah menonton. Pir Milengge, sampai jumpa. Setelah ini, kalau masih kurang puas, saya coba turun ke bawah. Ingin kasih lihat bagaimana masyarakat India tertibnya mereka menggunakan masker ya di tengah pandemi gelombang kedua kasus COVID-19 ini. Walaupun di bawah rumah saya. Yuk ikuti saya, Meredos. Oke, Meredos, nih bisa dilihat ya, kita masih lockdown, diperpanjang lagi dalam 1 pekan ke depan, Meredos ya. Jalanan bisa dikatakan sepi ya di pukul sekitar 12 ini ya. Walaupun memang lockdown kali ini Meredos tidak disiplin ataupun tidak seketat di total lockdown 2020, karena memang judulnya bukan total lockdown gitu. Nah, saya ingin ajak Meredos turun ke bawah melihat seberapa disiplin warga India ya, secara singkat. Yuk. Oke, Meredos, kita turun ke bawah dari kos-kosan saya. Jadi, apa pentingnya seperti ini? Pentingnya seperti ini adalah kita ingin melihat ya, dengan situasi seperti ini, kondisi psikologis ya juga pasti akan terpengaruh gitu ya. Dan kalaupun kondisi psikologis terpengaruh, otomatis gitu kan akan menentukan apakah dia serius menggunakan masker atau tidak. Apakah menggunakan masker atau tidak gitu maksud saya gitu ya. Yuk kita turun ke bawah, Meredos. Oke, keluar dari kontrakan Meredos, kos-kosan maksudnya ya. Coba kita jalan ke sana. Kira-kira bandingkan orang yang menggunakan masker dan tidak, lebih banyak mana lah gitu ya, dan berapa persen. Nanti kalau ada yang nggak pakai masker, saya kasih tahu, Meredos ya. Oke, lihat. Saya bisa katakan, Meredos ya, ini memang kita berada di zona hijau ya, berada di zona hijau, bukan di zona merah, Meredos. Lihat, rata-rata menggunakan masker, Meredos. Walaupun ada yang memang menggunakan masker tidak secara benar. Di situ juga ada polisi juga, Meredos. Lihat, menggunakan masker juga. Coba lihat, ini driver. Lihat, Meredos. Nah,
ini sambil ngerokok soalnya dia, jadi maskernya digitukan ya. Nih, ini pakai masker. Nih. Ya, bisa saya katakan Merados ya, rata-rata di sini menggunakan masker ya. Ini juga supir angkutan barang ini pakai masker. Nah, ini ada yang tidak menggunakan masker dengan baik ya, tapi dia masih ada masker gitu. Itu masih mending gitu Merados ya. Nah, ini kakek bawa tabung gas juga pakai masker. Ya. Lihat. Jalanan di sini sepi Merados. Ya, saya turun. Setidaknya menggambarkan gitu. Ini orang pakai masker ya. Ini juga depan saya pakai masker Merados. Kalau seperti ini kan secara tanpa diminta untuk ada polisi pun mereka sudah menggunakan masker gitu loh ya, karena mereka secara psikologis tahu gitu kondisi sekarang mutasinya itu lebih berat gitu ya, lebih berat. Soalnya kalau saya bisa ke rumah sakit, saya pengen banget ngelihat gitu langsung ke tempat kremasi rumah sakit, tapi kenyataannya nggak bisa gitu. Nah, nanti kena denda, menambah masalah Merados. Nah, ini pada pakai masker ya. Tuh. Jadi Merados ya, setelah kita berjalan di sekitar kos-kosan saya saja, walaupun ini zona hijau, namun Merados bisa saya katakan 95% lah ya warga di sini menggunakan masker, walaupun masih ada ya sekitar 5% mungkin ya yang menggunakan masker, ataupun mungkin 10% yang menggunakan masker tidak benar gitu ya, masih ada diturunkan, entah mungkin alasannya merokok ataupun makan gitu ya, ataupun gimana. Tapi setidaknya ini bisa menggambarkan kepada kita bahwasannya memang masyarakat India secara psikologis terbangun gitu ya, bahwasannya mereka benar-benar hati-hati dan menerapkan protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker dengan sebaik-baiknya gitu. Semoga saja ini bisa menggambarkan ya bagaimana keadaan di India, kita dalam keadaan yang serius, tidak seperti sebelum gelombang kedua yang benar-benar lebih banyak yang masih banyak kecolongan orang yang tidak pakai masker. Baik Merados, demikian dari saya. Semoga saja video ini bermanfaat. Bahut syukriya. Terima kasih. Biar milengge. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Agus Sofia, langsung dari kota New Delhi, India. Dadah Merados.